Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya ya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu. Yang lagi sakit, barangkali ada yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Oke, tetap semangat ya, jangan lupa klik petirnya. Ini akhirnya yang kemarin-kemarin gue kumpulin itu masalah update Pi browser. Gue rasa ini udah cukup lah ya. Karena kan udah pertama ada beberapa, terus nambah lagi semalam pas banget ada itu informasi yang gue katakan cukup kuat lah ya kan, walaupun gitu itu tidak secara langsung dari dashboard ataupun white paper dari core team lah ya intinya, tapi ini bisa gue katakan ada istilah ngeling ya gitu loh. Jadi dari antar pioner atau dari moderator itu dari mulut ke mulut lah istilahnya gitu ya. Cuman gitu loh, akurasi dari berita ini bisa dikatakan ya, gue sih nggak menyebutkan 100% benar ya gitu. Cuman karena udah semarak ya kan, udah menyebar di hampir semua sosial media, jadi oke lah. Gua sekarang udah saatnya untuk membagikan ke semua pioner, khususnya yang biasa gabung di channel Mang Adun ya. Oke, mungkin yang lain udah pada tahu nih itu kan, cuman tetap ada hal yang perlu gua sampaikan, mungkin agak kesananya juga itu kan. Ini dari berita Pi News Media ini dikatakan perintis perhatian, katanya Pi Core Team telah memperbarui Pi browser ke versi 170 lah kita anggap ya, atau 1.70. Karena pembaruan Google Store lambat katanya gitu. Untuk beberapa wilayah Anda dapat memeriksa pembaruan nanti. Terus ini juga sama gitu ya. Dari Pinetwork Searchlight gitu. Ini sama perhatian perintis, nadanya sama, kata-katanya mirip ya. Udah diperbarui ke versi terbaru karena pembaruan Google Store lambat. Untuk beberapa wilayah Anda memeriksa pembaruan nanti. Oke, terus ini juga sama ya kan, ini dari Pi News. Sama ini pemberitahuan Pi Core Team telah menyelesaikan pemeliharaan browser Pi dan sekarang telah kembali ke penggunaan normal. Agak beda ya, tolong sampaikan kepada semua pioner. Oke, nah ini mungkin Pi News ini dari langsung Twitternya, ini mungkin dari linknya ya langsung. Ini itu juga ada bahasa Cinanya juga itu ya. Oke, nah di sininya gue campur sama yang informasi dari mana aja lah, dari grup WhatsApp semua gue masukin ya, supaya untuk lebih memperkuat gitu. Nah terus ada yang komen nih, untuk Indonesia sendiri sepertinya ya gitu, mungkin belum bisa update, masih versi yang sebelumnya. Tunggu aja Pak katanya, saya juga belum. Gue juga belum sama. Terus ini, nah ini bisa dikatakan informasi kelanjutan dari informasi yang sudah ada ini gitu kan. Ini kan bisa dilihat nih tanggal 15 Februari ya kan. Ini berapa ini yang kemarin banget malah tuh. Oke, nah ini ada informasi dari pioner juga yang gue bilang katakan ngeling lah kayak gitu ya. Di Agustus ini bahasa Inggrisnya, tapi ini ada bahasa Indonesianya juga. Nah ini dia, kita langsung ke bahasa Indonesia aja lah, karena gue orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris juga kan ya. Tuh yang lain juga biar lebih simpel aja lah.
karena yang nonton video gue kan wilayah Indonesia ya, karena gue menggunakan bahasa Indonesia. 16 dan 17 Agustus jadwal sesi Zoom yang direkam langsung untuk mendemonstrasikan aplikasi Anda. Tim Pikor akan memoderasi waktu presentasi Zoom dan merekam presentasi Anda. Jadwalkan sesi Zoom langsung untuk mempresentasikan kemajuan aplikasi ke tim inti melalui tautan yang kami bagikan. Tuh kan, berarti udah dibagikan sebetulnya gitu kan, walaupun tidak langsung melalui dashboard atau white paper ya, atau di room chat lah kayak gitu. Bagikan Discord nanti. Oke, tanggal 16-17 Agustus core team akan mengadakan presentasi melalui Zoom ya kan, tentang perkembangan Pi secara langsung. Silahkan luangkan waktunya gitu ya. Ini tanggal berapa ini? Mana tanggal Sabtu ya, 18 Februari. Berarti 16-17 tuh kemarin ya. Makanya gua berani update-nya karena ini udah turun gitu. Udah ada pemberitahuan ya di mana-mana gitu. Oke, ada di sini ternyata hasilnya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Ini gue bagi menjadi 3 ya, karena pertama panjang, kedua ada bahasa Inggrisnya juga, terus gue udah terjemahkan juga. Terus di sini yang bagian ketiganya. Oke, kita masuk ke bagian pertama aja. Di sini gurihnya pi. Attention pioneer, atensi mungkin ya, pokoknya gitu. Pikor tim has update tuh kan, ini pokoknya ngebahas masalah update lah ya. Nah ini dia nih sense yang tadi agak lambat lah ya, slow kan, lambat gitu kan, masalah Google Store gitu kan, makanya bisa di nanti gitu kan. Nih browser 17 nih dikatakan 17 dirilis fungsi-fungsi ini online. Keuntungan apa yang yang dapat Anda nikmati. Jadi dari updatean sekarang nih apa aja sih gitu loh yang bisa dikatakan ya bisa kita nikmati bersama ya. Kalau bahasanya Dr. Cheng kemarin tuh yang gua bahas, beliau bahkan bilang ini bukan sebuah pemeliharaan, bukan semacam pembaharuan gitu kan, tapi beliau lebih diksinya itu ke istilah peningkatan. Oke, gitu, karena memang berarti itu kan melakukan perkembangan ya. Oke, yuk kita cek secara ekologis dan saat ini sudah kembali normal. Oke, Anda yang menerima undangan untuk KYC harus mengirimkan informasi tersebut sesegera mungkin. Dan bagi Anda yang belum mendapatkan yang belum mendapatkan, lanjutkan menunggu. Jadi tetap menunggu, tidak perlu khawatir, cepat atau lambat Anda akan mendapatkannya juga. Gitu. Ini soal KYC ya. Ini apa namanya? Yang pertama gitu kan, pertama dibahas nih, tapi bukan inti, ini baru pembukaan gitu kan. Dan lagi yang dengan jumlah besar pada prinsipnya akan diterima nanti, dan hanya sebagian kecil yang bisa diperoleh di muka. Tidak perlu cemas dan dengan jumlah yang besar, dan tidak perlu khawatir dengan jumlah yang sedang. Kortim selangkah lebih dekat ke mainan. Ayo siap kah ya. Jadi di sini dikatakan maupun istilah kata itu jumlah besar itu kan pada prinsipnya akan diterima nanti, itu yang bisa dikatakan KYC masalah ya gitu. Dan hanya sebagian kecil saja yang bisa diperoleh di muka untuk sekarang ini gitu kan, tidak perlu cemas ya. Dengan jumlah yang besar tidak perlu khawatir dengan jumlah yang sedang. Kortim sedang selangkah lebih dekat ke mainan. Oke. Jadi intinya buat yang belum sabar ya gitu.
Core Team sudah merilis versi 1.7 browser. Tetapi karena lingkungan Pi browser yang berbeda, akan membutuhkan waktu untuk versi 1.7 browser untuk mencangkup semua Pioneer, yaitu versi 1.7 browser sekarang. Tentu akan memakan waktu lama bagi sebagian besar Pioneer untuk melihat dan menggunakannya, dan penjelajahan versi 1.6 sebelumnya juga tersedia katanya, dan itu tidak akan mempengaruhi produk lain seperti KYC yang akan diterima oleh Pioneer. Jadi apa sih? Ini pembaruan yang sekarang itu kan membutuhkan waktu untuk sampai kayak tadi di Indonesia belum ya gitu kan. Tapi tetap itu akan terjadi gitu kan, dan sebagian besar Pioneer nih katanya untuk melihat menggunakannya itu masih agak lambat lah ya gitu. Terus penjelajahan versi yang kemarin sebelumnya juga masih tetap tersedia dan ditambah lah intinya seperti itu ya. Dan itu nggak mempengaruhi katanya produk lain seperti KYC atau yang lainnya lah ya, yang kemarin-kemarin KYC-nya masih nunggu migrasi misalkan seperti itu. Jadi itu tetap berlaku dan tetap berlanjut ya, seperti itu. Nah, terus apa saja sih perbaikan dalam browsing versi browser lah intinya ya, versi 1.7 ini secara khusus ada 3. Ini ada 3. Sebentar, kita masuk ke ada 3 ya. Yang pertama ini bahasa Inggris ya. Pertama, oh iya benar. Pertama, kapasitasnya lebih besar. Nicholas berkata di Twitter chatroom ya. Tuh itu bahasa Inggris. Nah, akhirnya gue terjemahkan. Yang pertama nih ya, ingat yang pertama di sini juga ada. Apa saja perbaikan dalam browsing versi 1.7 ini? Secara khususnya ada 3. Yang pertama, ini kan udah gue terjemahkan tadi lah ya, biar simpel. Kapasitasnya lebih besar. Nicholas berkata di ruang obrolan Twitter, meskipun kami sangat senang melihat pengiriman titik tengah hackathon yang beberapa waktu lalu, batas waktu yang telah diperpanjang hingga 14 Februari 2023 karena penundaan yang disebabkan oleh pemeliharaan sistem dan tidak dapat diaksesnya platform gitu. Pengembang mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses SDK. Jadi kapasitasnya setelah diperbarui itu lebih besar ya gitu. Terus untuk lanjutannya ini, kedua, tadi kan yang pertama, kedua kecepatannya lebih cepat. Dan saat menggunakan berbagai ekologi status lebih halus itu. Nah, ini yang ketiga, menjadi lebih nyaman saat mengirimkan KYC. Jadi platform KYC itu di ini ya, disempurnakan lagi lah, lebih disempurnakan lagi gitu. Itu yang ketiga-tiganya ya. Yang pertama tadi masalah jadi lebih luas, yang kedua kecepatannya lebih cepat gitu. Terus yang ketiga jadi lebih nyaman, lebih santai lah ya gitu. Kunjungan ke versi 1.7 ini tidak hanya menyediakan ruang untuk pengembangan hackathon dan ekologi, tetapi juga meletakkan dasar yang kuat untuk peluncuran produk utama. Peluang dan kesempatan itu adil bagi semua orang, tergantung pada kita sendiri. Apakah kita bisa bertahan dan bertahan? Keberhasilan seringkali menjadi milik mereka yang dapat bertahan, sedangkan orang-orang yang menganggap diri pintar berpikir banyak bahwa mereka dapat melihat semuanya lalu meninggalkan lebih awal. Jadi kita hal-hal semacam ini ya maaf bisa dikatakan hanya untuk orang-orang yang sabar lah ya. Ya kalau nggak sabar kan ya nggak, waktu-waktu beberapa waktu lalu
ada yang udah ngejual Pi-nya gitu kan. Banyak kejadian kayak gitu. Mungkin ada yang uninstall aplikasinya. Nah, di sini ditegaskan lagi, diperjelas lagi gitu katanya. Di sini apakah kita bisa bertahan dan bertahan di situ sampai berkali-kali ya bertahannya, untuk lebih mempertegas lagi gitu. Jadi keberhasilan seringkali menjadi milik mereka yang dapat bertahan. Oke. Kita yang tetap gigih nyatanya dapat menikmati rencana dan keinginan besar sang Nicholas, Dr. Nicholas ya maksudnya. Sungguh tak terbayangkan menghabiskan 4 tahun atau 5 tahun untuk melakukan satu hal. Itu berarti maksudnya ya, proyek ini kan wah luar biasa ya, untuk menghabiskan waktu sebanyak itulah intinya. Cuman buat satu hal doang. Tujuan besar ini tidak hanya akan mengubah era teknologi, tetapi juga membantu seluruh umat manusia untuk bergerak maju, bergerak menuju masa depan yang lebih baik gitu. Terutama kita orang biasa nih. Tentu saja pekerjaan yang hebat membutuhkan upaya yang cermat dan telaten untuk dibangun, dan itu tidak terjadi maksudnya dalam semalam. Sejauh ini sudah 4 tahun ya. Teruskan membangun. Oke. Ngopi dulu. Jadi gitu ya. Itu udah tadi gue sebutkan ada 3 intinya. Yang belum ngopi, mari ngopi. Jadi kesimpulannya, yang pembaruan Pi browser ini ada 3 ya intinya. Yang pertama itu kapasitasnya lebih besar tuh. Terus yang kedua ini lebih cepat, itu kan kecepatannya lebih cepat. Jadi sat lah itu. Terus yang ketiga menjadi lebih nyaman saat mengirimkan KYC. Mungkin karena ini dibahas juga karena banyaknya keluhan-keluhan dari banyak pioner ya. Mudah-mudahan kedepannya selamat yang sudah lulus KYC, yang belum tetap bersabar, mudah-mudahan jadi cepat lolos KYC ya. Amin. Oke, kita ini ada satu lagi informasi dari Pi Network Search Leg. Pi browser adalah masa depan Web 3. Pi browser memungkinkan orang untuk browsing, berinteraksi dan bertransaksi dalam aplikasi terdesentralisasikan, aplikasi yang terintegrasi dengan teknologi blockchain, dengan pengalaman pengguna yang mulus dan ramah ya. Dan Pi browser saat ini diperbarui dengan server yang sangat kuat yang sedang dikerjakan untuk dapat segera membuka mainan. Oke. Jelas ya untuk pembaruan Pi browser ini. Walaupun ya gua katakan tadi, gue sih kemarin bilang, jadi gini, gua nggak bisa bohong lah ya kan, nggak bisa. Gue kalau misalkan bikin informasi ngobrol ya gue tulis ngobrol, itu dari antar pioner atau dari core team gitu kan, itu tetap gue tegaskan. Jadi informasinya ya kalau misalkan dari core team ya gue bilang dari core team, kalau dari moderator ya gue bilang dari moderator, kalau dari pioner ya gue bilang dari pioner. Gue nggak pernah mengada-ada ya. Dan ini juga untuk kita semua gitu, agar pandai-pandai memilih informasi dan menyikapinya gitu loh. Jadi jangan kita anggap semua informasi itu valid dari core team gitu ya, nggak bisa seperti itu. Kadang ada yang dari artikel, bahkan yang kemarin banyak banget gua share itu ternyata bisa dikatakan ada saja haters ya gitu, orang-orang yang nggak suka lah intinya, sampai mengedit link gitu kan setelah gua share searching, setelah gua pencarian itu ternyata linknya link apa tuh, kata gua. Udah pokoknya kayak gitu ya. Yang penting
gue tetap meluruskan lah informasi yang gue share ini gitu, supaya gue hanya sendiri juga nggak tersesat ya gitu. Supaya nggak tersesat dan menyesatkan. Oke. Ini udah tanggung gua save. Di sini ada beberapa informasi juga ya kan, yang mungkin kalau misalkan nggak gua share sekarang nih, ini bisa tertimbun dan akhirnya hilang atau ya nggak update lah intinya. Di sini ada beberapa sponsor atau iklan dan juga beberapa informasi yang ya anggaplah buat asumsi semangat kita atau asupan semangat kita ya. Seperti itu. Di sini ada yang pertama ini dari Twitter ya, Setrik Security Leaderboard gitu. Itu bahasa Inggrisnya. Kami akan senang mendengar dari Anda. Oke. Di captionnya, Setrik Security Leaderboard gitu, raksasa audit jaringan dan keamanan blockchain mulai meng-tweet P-Network. Ada apa gerangan katanya gitu. Gitu ya, karena kan ya kita tahu konferensi yang di San Francisco pokoknya udah meluas sebenarnya P-Network itu ya. Wajar kalau yang tadinya nggak kepo jadi ikut-ikutan kepo ya. Apa sih ini, ada apa? Terus ini juga ada dari Brainstorm ya. Ini dari Indonesia malah. Ayo pioner Indonesia, kita bantu dan dukung aplikasi P-Property Indonesia dengan like dan komen. P-Property Indonesia merupakan peserta hackathon yang berkontribusi dalam pengembangan ekosistem P-Network ya gitu. P-Property Indonesia bertujuan agar memudahkan para pioner Indonesia untuk memiliki rumah impian mereka, tersaji dalam bentuk pelayanan jasa pembelian perumahan dengan berbagai tipe kelas rumah, baik dari perumahan klaster tipe 36 hingga rumah mewah dengan harga miliaran rupiah. Oke. Jenis transaksi yang digunakan tentunya menggunakan Paycoin gitu, dan P-Property Indonesia yang akan mengurus segala bentuk regulasi serta penyelesaian administrasi pioner hingga dapat menempati rumah yang sudah dibeli oleh pioner tersebut. Pimpinan Liberty property ya, biasa balai lo, gua nggak pernah ketinggalannya. Perusahaan ini dibentuk oleh Nyonya Santa Elizabeth beserta teamwork gitu ya, bersama semuanya lah jaringannya gitu ya. Nah ini jujur aja ya, bagi gua pribadi merupakan sebuah kebanggaan lah gitu ternyata. Dan akhirnya ada juga peserta hackathon dari Indonesia ya. Kita patut bangga gitu loh. Jadi tidak secara langsung gitu loh, jelas bahwasanya P-Network itu luar biasa menjangkau ke semuanya, dan ini salah satu bukti bahwasanya Pi itu bernilai. Oke. Itu aja kesimpulannya. Terus ini ada ininya ya, keterangannya lah mungkin seperti itu ya. Terus di sini juga, nah ini bahkan sampai menerapkan nomor telepon ya di situ. Oke. Bukan ecek-ecek, ini bukan abal-abal, jelas ini di Brainstorm tuh. Nanti dikiranya orang main-main lagi, sampai ada videonya juga tuh. Nih videonya nih tuh. Video rumah contoh lah mungkin seperti itu ya. Itu orang kan melakukan semua ini pakai modal loh. Jangan dikira nggak pakai modal kan. Makanya berani seperti ini kita anggap vendor atau investor lah seperti itu dari Indonesia. Kita bersyukur lah, walaupun nggak banyak tapi setidaknya ada gitu kan, untuk mempermudah transaksi semua pioner ya, khususnya yang ada di Indonesia. Oke. Kita lanjut. Nah ini ada apa ini? Wow, P-Net book is back. Isyarat apakah ini? Anybody know?
apa artinya ya, apa ada yang tahu mungkin kayak gitu atau gimana itu. Nah ini juga ini di Facebook ya. Ini mah dari WhatsApp nih, grup WhatsApp tuh ada apa sih, beda lah ininya ya, apa namanya, backgroundnya ada jamnya juga 11.43. Nah ini dari Facebook. Nah makanya gue kenapa hanya ingin nge-share informasi itu yang kuat gitu loh, karena kalau misalkan gue simpen ini aja, bener nggak nih kan kayak gitu. Nah ternyata ini di-share juga di Facebook, jadi kan biar untuk penguat gitu loh, bahwasanya ini benar kayak gitu. Oke. Pi-Netbook adalah platform media sosial Pi Network baru di mana Anda bisa dibayar dengan Pi hanya untuk memposting gambar, video, dan menyukai postingan teman. Bergabung dengan Pi Network Pi Netbook di sini ya. Sebenarnya gue nggak fokus nih waktu nge-save informasi ini. Pi Netbook adalah platform media sosial Pi Network baru di mana Anda bisa dibayar dengan Pi hanya memposting gambar, video, dan menyukai postingan teman. Oh ini sih berarti itu Kang Haji ya. Berarti ini bisa dikatakan semacam Facebook ya, atau media sosialnya gitu dari Pi Network gitu ya. Oke. Kita bisa mendapatkan keuntungan katanya hanya dengan membagikan atau memposting gambar, video, dan menyukai postingan teman. Bagus. Oke. Kita lanjut, ini ada Connect Sosial, cryptocurrency. Mungkin ini yang untuk cryptocurrency yang ini ya, barangkali ada yang mau gabung dengan Pi Network gitu. Connect Sosial itu atasnya Connect Portal web ya. Gue sih nggak tahu ya, kita sebenarnya gue share untuk informasi aja gitu, pengetahuan aja. Perkara nanti di sananya update atau enggaknya ya kita lihat saja nanti sama-sama gitu ya. Terus ini juga ada Pi Locator, katanya ini Pi Locator memberi Anda akses mudah ke vendor yang menerima Pi sebagai alat pembayaran. Pi Locator dapat digunakan di mana saja di seluruh dunia. Ini memberi Anda visibilitas sebagai vendor dan mendekatkan pelanggan dengan Anda. Jadi buat pioner kalau misalkan ke mana aja ya, ini salah satu semacam Google Maps sih sebenarnya, cuman aksesnya mungkin hanya ditujukan kepada vendor ya, antar pelanggan lah intinya. Jadi supaya bisa kita menemukan di mana nih kita bisa menukarkan koin Pi kita gitu. Wah ini keren banget ini, apa sih namanya, pembaruannya ya. Oke, terus di sini nah ada iklan juga di sini, banyak beredar, udah ada di Play Store. Yang palsu yang mana, yang asli yang mana ya, di situ. Jangan sampai salah nih. Perhatian teman pioners Indonesia, bagi penambang baru yang akan memulai menambang baru Pi, hendaklah perhatikan baik-baik saat download aplikasi Pi Network di Play Store atau Play Store. Jangan sampai salah download aplikasi Pi, karena ada aplikasi Pi Network palsu di Play Store yang sangat mirip dengan aplikasi Pi Network asli. Keterangan seperti di atas ya. Oke. Terus ada apa lagi ini? Pi Service Worldwide Delivery Service. Apakah ada perusahaan perintis yang bergerak di bidang jasa pengiriman di wilayah dan bersedia menerima Pi untuk jasanya? Inilah kesempatannya sekarang. Mari sebarkan berita ini. Jadi ini semacam kalau di kita mah JNE gitu kali ya, JNE terus atau JNT, dan intinya jasa pengiriman lah ya. Nah di sini dia gabung juga gitu, dan otomatis pembayarannya bisa menggunakan Pi atau mungkin sistem barcode gitu ya. Oke, makin kesini ajib ya. Terus ini juga dari Pi Team Mongolia.
dikatakan ada sekitar 175 bisnis di Korea Selatan yang sedang menerima pembayaran dengan CoinPay. Oke, sama ini juga sama yang di Korea ya. Bisnis Korea Selatan merangkul Pay dengan lebih dari 175 pedagang sekarang menerimanya sebagai bentuk pembayaran. Ini hanya sekilas potensi Pay dan masih banyak lagi yang akan datang. Kemungkinan Pay dengan pioner hackathonnya berdedikasi untuk mendorong adopsi dan pertumbuhan cryptocurrency yang menjanjikan ini. Bergabunglah dengan revolusi dan mulai dapatkan pendapatan pasif dengan Pay hari ini. Oke, ini quote ya, berarti udah jelas. Ada yang dari P-Tem Mongolia, terus ini dari juga P-Network Searchlight. Oke, udah semua informasinya udah gua share, semoga bermanfaat. Oke, thank you, terima kasih yang udah stay di channel Mang Adun terus, dan buat yang baru gabung, selamat bergabung. Thank you buat semuanya yang udah nge-like, udah subscribe, komen juga, ngobrol-ngobrol bareng gua. Oke, nanti kalau ada informasi selanjutnya kita lanjut lagi. Oke, gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.